adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Minggu 20 Oktober 2024, hari Minggu biasa ke-29. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Putra-Mu telah rela menanggung kesalahan-kesalahan kami dan menderita demi keselamatan semua orang. Semoga Ia senantiasa menjiwai kami, sehingga kami pun bersedia saling membantu untuk memanggul beban hidup kami masing-masing. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap Engkau mengabulkan satu permohonan kami." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu, kelak seorang di sebelah kanan-Mu dan seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima? Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab anak manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, selamat pagi Romo. Selamat pagi Garcia. Saya ingin bertanya Romo tentang Injil hari ini tuh mengajarkan apa sih Romo? Hai, selamat pagi para Pisaun dan Garcia. Saudaraku terkasih, hari ini hari Minggu 20 Oktober adalah hari Minggu Misi, di mana setiap orang harus sadar bahwa kita semua diutus untuk menjadi pewarta kabar baik. Maka kemudian dibuatlah segala macam cara, antara lain ya, di gereja-gereja dipamerkan orang-orang yang akan diutus. Biasanya orang-orang yang akan diutus adalah orang-orang berjubah. Mereka tinggal hidup lajang dalam satu komunitas biara. Tugasnya ia mewartakan kabar gembira dengan cara tidak menikah, artinya tidak terikat kepada dunia. Hidup mereka hanya 3 piring sehari, bukan 1 senduk berlian. Kemiskinan, ya, kemurnian, ketaatan itu merupakan bagian dari perutusan. Maka mari kita mendengarkan apa yang dipesankan Paus Fransiskus bagi kita untuk Minggu Misi 2024 yang akan dibacakan oleh Garcia. Silakan. Pesan Paus untuk Hari Misi Sedunia. Misi adalah perjalanan yang tidak kenal lelah. Paus Fransiskus telah merilis pesannya untuk Hari Misi Sedunia 2024. Dalam teks tersebut, Paus Fransiskus merefleksikan perumpamaan Injil
tentang perjamuan kawin, di mana raja memberitahu para pelayannya, "Karena itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai ke perjamuan kawin itu." Yang juga sekaligus menjadi tema utama pada perayaan Hari Minggu Misi Sedunia ke-98 pada 20 Oktober 2024. Dalam perintah raja kepada para pelayannya, tulis Paus Fransiskus, kita menemukan dua kata yang mengungkapkan inti misi kata kerja, pergilah dan undanglah. Paus merenungkan setiap kata-kata ini secara bergantian. Misi, katanya, adalah perjalanan yang tak kenal lelah bagi semua orang untuk mengundang mereka berjumpa dengan Tuhan dan masuk ke dalam persekutuan dengannya. Seperti halnya Yesus, gembala yang baik dan utusan Bapa, pergi keluar untuk mencari domba yang hilang. Melihat kepada para perintah raja untuk mengundang, Paus mengatakan bahwa di sini kita dapat melihat aspek lain yang tidak kalah pentingnya dari misi yang dipercayakan oleh Tuhan. Seperti yang dapat kita bayangkan, katanya, para pelayan menyampaikan undangan raja dengan sangat mendesak, namun juga dengan penuh rasa hormat dan kebaikan. Umat Kristiani saat ini, Paus menekankan, harus melakukan hal yang sama. Mereka dipanggil untuk mewartakan Injil dengan sukacita, kemurahan hati, dan kebajikan yang merupakan buah Roh Kudus di dalam diri mereka. Sementara itu, referensi terhadap perjamuan kawin, kata Paus Fransiskus, mengingatkan pada dua dimensi misi lainnya. Dimensi eskatologis atau dimensi yang berkaitan dengan akhir zaman dan ekaristi. Perjamuan raja, kata Paus Fransiskus, melambangkan perjamuan surgawi. Ini adalah gambaran keselamatan tertinggi dalam kerajaan Allah. Merujuk pada fakta bahwa banyak umat Kristiani mula-mula percaya bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali akan segera terjadi, Paus Fransiskus mengatakan bahwa bagi mereka, semangat misionaris memiliki dimensi eskatologis yang kuat. Mereka merasakan pentingnya pemberitaan Injil. Saat ini juga, beliau menekankan penting untuk mempertahankan perspektif ini. Namun, pada saat yang sama, Paus Fransiskus mencatat kehidupan selanjutnya bahkan sekarang sudah dinantikan dalam perjamuan ekaristi. Oleh karena itu, katanya, undangan ke perjamuan eskatologis yang kita bawa kepada semua orang dalam misi evangelisasi secara intrinsik terkait dengan undangan ke meja ekaristi, di mana Tuhan memberi makan kita dengan firman-Nya dan dengan tubuh dan darah-Nya. Bagian terakhir dari pesan Paus berkaitan dengan fakta bahwa Raja menyampaikan undangannya kepada semua orang. Bapa Suci mengatakan bahwa murid-murid Kristus selalu mempunyai kepedulian yang tulus terhadap semua orang, apapun status sosial atau bahkan moral mereka. Paus Fransiskus mencatat bahwa dalam perumpamaan tersebut, Raja memerintahkan para pelayannya untuk mengumpulkan semua orang yang mereka temui, baik yang baik maupun yang jahat, serta orang miskin, orang cacat, orang buta, dan orang lumpuh. Dan Paus Fransiskus menekankan, misi untuk semua memerlukan komitmen semua orang. Dikatakannya bahwa hal ini menyeratkan untuk menjadi lebih benar-benar misioner, gereja juga harus menjadi lebih sinodal. Sinodalitas pada dasarnya bersifat misioner dan sebaliknya, misi selalu bersifat sinodal. Saudaraku terkasih, demikianlah pesan Paus pada Minggu Misi. Semoga kita menjadi para misionaris domestik di rumah kita masing-masing, di lingkungan kita, dengan memberitakan kabar gembira. Seperti yang Sinode sampaikan, hidup kita dalam pertama, komunitas, keluarga, lingkungan, paroki, keuskupan. Yang kedua, misi. Mewartakan kabar gembira kita diutus sebagai putra-putri Allah karena permandian. Dan kita dibaptis,
Apalagi setelah kita mendapatkan krisma, kita menjadi seorang imam, nabi, dan raja. Yang ketiga dari sinode itu, tema sinode itu apa? Persaudaraan. Kita dilahirkan dengan berbagai macam cara yang Tuhan berikan kepada kita dengan kelahiran sesuai dengan warna kulit, bahasa, budaya, kebiasaan. Semuanya ini berkaitan dengan kasih Allah sebagai satu persaudaraan. Selamat menikmati hari Minggu Misi. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Selamat pagi.